Oleh karena itu, artificial intelligence harus masuk untuk bisa mengetahui langsung kondisi yang ada real time. EUT, Internet of Things, sehingga mereka harus diajarkan dengan Bintek Syatna untuk mengaplikasi IoT kita. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Subhan, SPD MPD MKOM selaku dosen mata kuliah Literasi Kemanusiaan dan Digital Universitas Negeri Semarang. Oke, baik Pak. Perkenalkan Pak, saya Zaka Syabana. Saya dari Fakultas Teknik, dari Prodi Teknik Mesin, dengan NIM 5211-421-002 Universitas Negeri Semarang. Baik Pak, sebelumnya saya izin meng-screenshot dulu Pak sebelum saya memberikan penjelasan terkait lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan lebih rinci kembali terkait artikel yang sudah saya buat sebelumnya dengan tema Smart Farming dalam penerapan AI, penggunaan sistem AI di lingkungan pertanian, kemudian karakteristik AI, serta keunggulan dan kerugian AI di bidang pertanian dalam kehidupan modern di era teknologi untuk membuat perubahan dan kehidupan petani yang lebih baik. Oke. Apa sih smart farming itu? Jadi smart farming ya atau pertanian pintar merupakan kegiatan pertanian yang memanfaatkan penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi seperti tablet dan smartphone dalam mengumpulkan informasi. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi di dalam HP misalnya untuk memantau sistem pertanian pintar di era sekarang. Nah, bagaimana sih konsep daripada smart farming itu? Jadi aplikasi dari Smart Agriculture tersebut menyangkut terkait monitoring hasil pertanian, kemudian pemetaan lahan pertanian, kemudian manajemen irigasi, penyimpanan produk pertanian, kemudian delivery produk pertanian ke konsumen, dan lain sebagainya. Smart Agriculture merupakan teknologi di era industri 4.0 untuk mengembangkan pertanian modern yang disebut juga sebagai Agriculture 4.0. Kemudian merupakan evolusi dari pertanian presisi. Jadi aplikasi dari Smart Agriculture ini kita bisa memonitoring bagaimana cara pemetaan lahan pertanian melalui aplikasi. Kemudian memanage ya irigasi mungkin dari lahan A, dari lahan B. Bagaimana kadar air tersebut digunakan, kemudian terkait penyimpanan produk pertaniannya seperti apa, kemudian delivery produk pertanian itu ke konsumen dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk banyak hal. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja daripada smart farming itu?
Jadi kita melalui aplikasi Smart Farming System, pihak pengelola lahan pertanian dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap lahan melalui website. Kemudian sistem akan memberikan pantauan berbagai parameter penting di lahan, misalkan seperti kelembaban di tanahnya, ya, kemudian suhu, kemudian cuaca, serta kondisi angin. Jadi kita bisa memantau lembabnya suatu tanah, misalkan di lahan A, kemudian di lahan B dengan ketinggian tertentu, misal tersebut punya kelembaban tanah yang bagaimana. Kemudian secara suhu, di situ kita bisa mendeteksi ya suhunya berapa, kemudian cuacanya itu nanti seperti apa, apakah cocok untuk ditanam dengan tanaman yang sesuai seperti itu. Dan juga terkait kondisi anginnya, itu seperti apa. Itu bisa kita pantau melalui aplikasi Smart Farming System. Nah, kemudian keuntungan daripada smart farming. Jadi keuntungan yang didapat dari smart farming itu kita bisa meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani, kemudian meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, kemudian meningkatkan produksi tanaman dan biodiversitas, keanekaragaman hayati, serta konservasi air apabila petani tersebut ya mampu menggunakan ya smart farming itu dengan baik dan benar. Itu bisa memberikan keuntungan yang sangat besar ya bagi petani, baik secara ekonomi sosialnya, kemudian produksi tanaman mungkin yang tadinya hanya satu karung saja, misalkan dengan kita menggunakan smart farming, ya mungkin bisa 10 karung ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan produksi tanaman biodiversitas ya, keanekaragaman hayati yang lebih baik misalkan. Ya, dan juga misalkan kita dengan menggunakan smart farming, kita bisa membuat teknologi buatan ya, misalkan apa namanya buah tomat misalkan ya, buah tomat tersebut ketika apa namanya kita ingin mengembangkan yang mempunyai hasil yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, nah kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk digunakan seperti itu ya, mencari kualitas atau bibit unggul tanaman atau buah ya yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian juga ada kerugian daripada smart farming. Jadi teknologi pada robotik misalnya yang digunakan ya, dan AI itu dapat menyebabkan pengangguran serta mengubah sifat pertanian dengan cara yang tidak diinginkan para petani. Ya. Dan juga ya mungkin para petani kalau semisal kita menggunakan smart farming, banyak petani yang masih belum siap, ya masih belum siap untuk menggunakan aplikasi smart farming. Ya. Jadi kalau petani-petani yang memang mindset-nya ya sudah maju ya mungkin ya. Jadi kalau penggunaan ini ya sangat bermanfaat bagi petani, tetapi secara kompleksnya itu bisa membuat ya menyebabkan pengangguran ya. Jadi serta mengubah pertanian mungkin yang tadinya petani inginnya itu memang masih konvensional ya dirubah dengan smart farming, masih ada yang belum siap. Di belakang kemajuan teknologi bisa jadi masyarakat itu tidak menyukai bagaimana sebuah makanan itu diproduksi ya. Mungkin ketika dengan menggunakan teknologi proses konvensional ya, itu mungkin secara apa namanya? Secara makanan itu lebih lebih enak ya daripada secara kita menggunakan smart farming. Karena memang smart farming ini apa ya, bisa dikatakan menjadi apa ya hal yang baru ya bagi pertanian sekarang ini seperti itu. Nah, kenapa smart farming ya? Kita bisa kasih contoh di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jadi dengan menggunakan drone, mereka bisa mengontrol tanaman yang kurang unsur hara, ya, dan mengontrol tanaman yang kena serangan hama misalnya dengan memotret keadaan tanaman. Sementara pengolahan lahan, kemudian penanaman, pemanenan tetap menggunakan alsintan. Ya. Jadi mereka bisa mengontrol ya, lewat drone ya, melalui udara bagaimana tanaman tersebut kita bisa tahu wah ini tanaman A, B, dan C ya salah satu atau salah duanya mempunyai unsur hara yang sangat kurang misalnya. Kita bisa pantau lewat drone. Kemudian misalkan tanaman C misalkan ternyata terkena serangan hama misalkan ya hama tanaman ya kita bisa dikontrol melalui drone ya. Jadi bisa diantisipasi secara mudah ya oleh aplikasi tersebut
bagi petani sekarang. Ya, contoh lain misalkan ada penerapan Habibi Garden pada perusahaan teknologi presisi yang berbasis IoT yang memungkinkan juga berkomunikasi dengan tanaman ya. Misalkan tanaman ini butuh misalkan butuh air yang cukup mungkin ya, atau mungkin butuh apa namanya tanah yang baik, kualitas yang baik. Jadi kita bisa tahu kebutuhan dari setiap tanaman itu seperti apa. Ya, kemudian kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan smart farming itu masih sangat mungkin untuk diterapkan sekarang ini. Lanjutan pertanian 4.0 sangat tergantung kepada ketersediaan data ya, atau big data, ketersediaan jaringan internet, kemudian lembaga pengelola dan juga sumber daya manusia yang kompeten, kemudian regulasi pemerintah, dukungan dana pemerintah, dan tentunya partisipasi petani. Era 4.0 ini sangat dekat dengan generasi milenial ya. Jadi oleh sebab itu, kedepannya generasi milenial diharapkan untuk terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu bisa memajukannya. Jadi ya eh, program seperti ini ya memang harus banyak dukungan ya, baik itu pemerintah dan juga kemauan para petani itu sendiri. Ya, jadi ketika misalkan salah satu komponen tersebut tidak didukung, ya sudah penerapan smart farming ini bisa menjadi gagal ya, seperti itu. Dan juga era 4.0 memang ya generasi milenial sekarang ini ya perlu kita perlu kita berikan penjelasan lebih lanjut ya terkait ya, smart farming itu di lingkungan pertanian ya bagi generasi milenial yang ingin menjadi petani ya. Karena sekarang ini ya petani masih menjadi pekerjaan yang mungkin nanti ke depannya akan hilang gitu ya. Nah, ini dengan adanya smart farming ini ya harapannya bisa menjadi opsi ya, opsi generasi milenial atau mungkin generasi kita, generasi Z bisa bisa menjadi lebih menjadi petani gitu ya di sektor pertanian sekarang ini di industri atau di digital pertanian 4.0. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga harapannya dengan pemaparan penjelasan terkait smart farming ini bisa teman-teman lebih tahu ya, bisa masuk ke dalam yang mungkin teman-teman belum tahu terkait smart farming itu apa ya, bisa menjadi hal yang baru ya depannya seperti itu. Untuk mengakhiri, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Subhan, SPDM PDM-Kom selaku dosen literasi digital dan kemanusiaan atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk bisa memberikan penjelasan lebih rinci terkait aplikasi pertanian pintar ya dalam penerapan AI. Baik, Pak, saya izin untuk stop screen ya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.